Samudra Atlantik menempati urutan kedua sebagai samudra terluas di dunia setelah Samudra Pasifik. Samudra yang berbentuk memanjang ini memisahkan benua Eropa, Afrika, serta benua Amerika. Mungkin tidak akan pernah ada yang mengira, di tengah luasnya samudra yang terkenal dengan segitiga bermuda ini, ternyata ada sebuah kehidupan di pulau yang sangat terpencil dan terisolir. Mengenal Tristan da Cunha adalah pulau vulkanik yang berada di antara benua Afrika dan Amerika Selatan. Pulau Tristan da Cunha adalah salah satu bagian dari gugusan pulau yang ada di tengah Samudra Atlantik Selatan. Pulau ini memiliki diameter sekitar 6,8 mil dan juga luas sekitar 98 km persegi. Memiliki garis pantai sepanjang 33 km. Namun hanya sebagian kecil dari pulau ini yang dijadikan untuk pemukiman. Memiliki penduduk tetap sekitar 250 orang saja. Pemukiman yang tampak di pulau ini terlihat tertata dengan rapi. Uniknya lagi, rumah-rumah di tempat ini terbiasa dibuka sepanjang hari tanpa perlu dikunci karena desa ini sangat aman tanpa adanya ancaman kriminal. Suasana yang sangat tenang, hanya ada suara desiran angin dengan keindahan alam yang mempesona. Dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit, memang kehidupan di pulau ini tampak begitu sangat sepi dan tentunya tidak ada kemacetan lalu lintas. Jumlah kendaraan pribadi tentunya juga terbatas, sangat aman dari polusi udara dan pencemaran lingkungan. Hanya ada satu jalan dan satu bus yang menjadi transportasi umum warga di sana. Kehidupan warga di sini sangatlah mandiri. Mereka bertahan dan mendapatkan penghasilan dengan bercocok tanam, menghasilkan sumber makanan dengan cara bertani kentang. Tanah yang subur dan juga iklim dengan curah hujan yang stabil setiap tahunnya cukup mendukung sektor pertanian di pulau ini. Tristan da Cunha memiliki struktur ekonomi dan sosial yang cukup unik, di mana tanah dimiliki secara komunal dan semua keluarga terlibat dalam pertanian. Ada aturan yang berlaku bahwa orang asing yang masuk ke wilayah ini tidak dapat menetap dan membeli tanah di pulau ini. Selain bertani, mereka atau warga di sini juga memiliki peternakan, memelihara berbagai jenis hewan ternak seperti domba, ayam ataupun sapi. Selain menghasilkan daging, sapi juga dimanfaatkan untuk menghasilkan susu segar. Namun demikian, ada aturan yang berlaku untuk membatasi dan mengontrol jumlah ternak yang dimiliki warga di sana, agar tidak terjadi overpopulasi dan menyesuaikan lahan yang ada di pulau ini. Secara administratif, Tristan da Cunha merupakan satu dari 3 wilayah di Kepulauan Tengah Samudra Atlantik ini yang masuk menjadi wilayah luar negeri Inggris, bersama Pulau Saint Helena dan juga Ascension. Dengan demikian, semua penduduk di pulau ini memiliki kewarganegaraan British Overseas Territories. Sebagai wilayah luar negeri Inggris, Ratu Inggris adalah otoritas eksekutif Tristan da Cunha. Tidak ada serikat buruh ataupun partai politik di pulau ini. Ratu diwakili oleh Gubernur Saint Helena yang kemudian menunjuk seorang administrator untuk bertindak sebagai kepala pemerintahan di Tristan da Cunha. Gugusan kepulauan di sini mempunyai otonomi legislatif. Namun, Undang-Undang Saint Helena berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan setempat. Selanjutnya, masih ada sektor ekonomi lain yang menjadi andalan Pulau Tristan da Cunha adalah perikanan komersial dan juga lobster batu yang menjadi ekspor utama di pulau ini. Spesies lobster Tristan sangat melimpah di tempat ini. Tangkapan warga di sana biasanya dibekukan terlebih dahulu sebelum diekspor keluar. Pulau Tristan da Cunha tidak memiliki landasan penerbangan, sehingga akses satu-satunya ke pulau ini hanyalah dengan kapal. Itu pun bisa ditempuh dengan perjalanan laut sekitar 18 hari. Perjalanan yang tidak mudah, menembus kabut Samudra Atlantik dengan ombak yang ganas dari pelabuhan terdekat yang berada di Cape Town, Afrika Selatan.
Ada perjalanan yang lebih cepat dengan waktu tempuh 6 hari menggunakan kapal cepat. Tapi masalahnya, kapal itu hanya beroperasi dalam 1 tahun sekali menuju Tristan da Cunha. Di tengah pulau ini terdapat sebuah gunung berapi yang statusnya masih aktif dengan ketinggian 2060 meter di atas permukaan laut. Memiliki jalur pendakian yang indah. Sebenarnya gunung ini memiliki potensi untuk menarik wisatawan. Namun demikian, akibat akses menuju pulau ini sangat sulit, menjadikan potensi pendakian ini sepi pengunjung. Gunung berapi ini terakhir meletus pada tahun 1961 dan hampir menghancurkan sebagian besar wilayah desa karena mengalirkan lava yang melewati desa tersebut sebelum sampai ke dataran pantai. Penduduk di sana terpaksa direlokasi ke Afrika Selatan sebelum akhirnya kembali lagi ke pulau itu pada tahun 1963 dan melanjutkan kehidupan mereka hingga saat ini. Kehidupan di pulau ini memang sangat terisolasi dan jauh dari apapun. Tidak ada jaringan telepon seluler, namun ada jaringan telepon via satelit dan juga sebuah warnet yang menjadi fasilitas publik dan bisa diakses oleh semua penduduk di sana. Selain itu, ada satu sekolah untuk anak-anak di sana mendapatkan pendidikan dari usia 3 tahun sampai 16 tahun. Bahasa yang digunakan sehari-hari di sana adalah bahasa Inggris, dan mayoritas penduduk di sana merupakan penganut agama Kristen. Ada 2 bangunan gereja di desa itu, sebuah toko kebutuhan yang tak begitu besar, dan juga sebuah kafe kecil. Sementara itu, untuk fasilitas kesehatan ada sebuah klinik yang cukup modern. Fasilitas lainnya adalah 1 kantor pos dan sebuah aula untuk acara sosial. Sedikit informasi, sejarahnya pulau ini pertama kali ditemukan oleh seorang penjelajah Portugis bernama Tristão da Cunha. Sang penjelajah itu menemukan rangkaian pulau ini pada tahun 1506. Namun, Tristão gagal sandar di pulau tersebut karena ganasnya ombak Samudra Atlantik di perairan pulau tersebut. Dari sejarah inilah pulau ini memiliki nama Tristan da Cunha. Namun pada tahun 1816, Inggris mengklaim kepulauan ini sebagai bagian dari Cape Colony yang merupakan bagian pemerintahan Inggris. Pada era abad ke-20, pemerintah Inggris sempat menawarkan untuk mengevakuasi penduduk di pulau itu. Namun mereka menolak dan ingin tetap tinggal di pulau ini. Tentunya ada alasan tertentu yang dimiliki oleh penduduk lokal di sana. Mungkin saja pulau yang sangat terpencil ini sudah menjadi rumah yang sangat nyaman bagi mereka dan juga generasi selanjutnya. Kehidupan tenang dan sunyi, serta pemandangan alam yang sangat indah, ditambah dengan hamparan ladang yang terlindungi dinding batu dari hembusan angin yang kencang, mungkin menjadi suasana yang sulit didapatkan di tempat lain. Tentunya, penduduk lokal di sana akan tetap menjaga dan melestarikan alam tempat tinggal mereka. Dan itulah ulasan seputar Tristan da Cunha, kehidupan desa paling terpencil di tengah samudra. Terus dukung channel Overview agar berkembang. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.